Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini yang beranggotakan 6 orang akan mengidentifikasi 3 negara. Di sini kami akan membahas topik tentang perbedaan dan persamaan yang signifikan, kelebihan dan kekurangan, juga sistem yang mempengaruhi perubahan bentuk dan sistem negara. Negara yang kita pilih adalah Korea Utara, Kuwait yang akan dibandingkan dengan Indonesia. Nah, sistem ekonomi yang berbeda. Korea Utara, ekonomi terpusat dan dikelola pemerintah. Terus kalau negara Kuwait, ekonomi berbasis minyak dan gas. Di Indonesia, ekonomi campuran, terutama pasar dan terpusat. Terus, untuk tingkat kebebasan warga dan masyarakat, di Korea Utara, hak politik dan kebebasan sipil sangat terbatas. Di Kuwait, kebebasan terbatas tapi lebih besar dibanding Korea Utara. Dan di Indonesia, relatif bebas dengan kebebasan berpolitik. Saya akan menjelaskan tentang persamaan 3 negara, yaitu Indonesia, Kuwait, dan Korea Utara. Ketiganya juga menunjukkan landasan bernegara yang serupa. Mereka adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan menjunjung tinggi identitas nasional. Ketiganya juga menempatkan peran pemerintah sebagai pengendali utama kehidupan masyarakat. Contohnya, seperti Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan kontrol pusat yang kuat. Kuwait adalah monarki konstitusional di mana emir memiliki kekuasaan besar. Dan Korea Utara adalah negara satu partai dengan kekuasaan tertinggi di tangan pemimpin negara. Dan ketiganya juga diakui secara global melalui keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut dengan PBB. Kesamaan-kesamaan ini juga menunjukkan bahwa di tengah-tengah perbedaan ideologi dan struktur pemerintahan terdapat nilai universal yang dimiliki oleh negara-negara modern, yaitu kedaulatan, nasionalisme, dan struktur pemerintahan yang terorganisir. Contohnya pada kedaulatan, di Indonesia memiliki merdeka pada tahun 17 Agustus dan Kuwait merdeka dari Inggris pada 19 Juni 1961. Korea Utara merdeka dari Jepang pada saat 15 Agustus 1945. Nah, ketiganya juga adalah negara yang merdeka, memiliki pemerintahan sendiri dan berdaulat atas wilayahnya. Dan yang kedua adalah nasionalisme. Di sini Indonesia mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan Kuwait sangat menjunjung kesetiaan terhadap emir dan negara. Dan Korea Utara dikenal dengan nasionalisme ekstrim, terutama melalui ideologi Juche atau disebut dengan kemandirian nasional. Hal ini juga menegaskan bahwa keberadaan negara bukan hanya soal bentuk pemerintahan, tetapi juga bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsi fundamentalnya untuk mempertahankan eksistensi, identitas, dan posisi di dunia di internasional. Selanjutnya ada perbandingan kelebihan Indonesia dengan beberapa negara, yaitu Kuwait dan Korea Utara. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan sistem demokrasi yang terbuka. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan budaya dan alam luar biasa. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa dan tradisi yang beragam. Keanekaragaman ini menjadi aset besar dalam bidang pariwisata, seni, dan hubungan sosial. Selain itu, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang relatif stabil, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan menyuarakan pendapat. Dalam sektor ekonomi, Indonesia memiliki struktur yang cukup beragam, mencakup pertanian, industri, perdagangan, serta sektor digital yang sedang berkembang. Jumlah penduduk yang besar, terutama kelompok usia produktif, menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada dari negara Kuwait. Kuwait unggul dalam hal pendapatan per kapita yang tinggi dan stabilitas ekonomi dari sektor energi. Negara ini memiliki cadangan minyak bumi yang sangat besar, yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Pendapatan per kapita Kuwait termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Pemerintah Kuwait mampu menyediakan berbagai layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada warganya, berkat pemasukan dari ekspor minyak. Meskipun sistem politiknya masih didominasi oleh monarki, Kuwait menunjukkan stabilitas ekonomi dan sosial yang cukup baik untuk negara kecil di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, yaitu ada negara Korea Utara, memiliki kelebihan dalam hal ketahanan nasional dan pengembangan teknologi militer yang kuat. Meskipun dikenal sebagai negara tertutup dengan pemerintahan otoriter, Korea Utara berhasil mengembangkan kemampuan militer secara mandiri, termasuk penguasaan teknologi nuklir. Selain itu, masyarakat Korea Utara dikenal sangat disiplin dan loyal terhadap negara, yang dianggap sebagai bentuk ketahanan nasional yang kuat. Meskipun berada di bawah sanksi internasional, Korea Utara tetap mampu mempertahankan kedaulatannya dan menjadikan militernya sebagai pilar utama kekuatan negara. Dengan demikian, ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa keunggulan suatu negara tidak terlalu bergantung pada satu faktor tertentu saja.
Tidak hanya kelebihan yang dimiliki, bahkan Indonesia dan beberapa negara lainnya memiliki kekurangan. Yang pertama, Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi tantangan utama, dengan konsentrasi ekonomi dan infrastruktur yang lebih dominan di Pulau Jawa. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dalam bidang politik, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien masih menghambat pelayanan publik. Isu sosial seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan ketidakmerataan akses pendidikan serta kesehatan juga masih menjadi masalah. Di sisi teknologi dan pendidikan, Indonesia masih tertinggal dalam riset dan pengembangan, serta menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya ada Kuwait. Meskipun kaya secara ekonomi karena cadangan minyak, ternyata Kuwait memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor energi yang membuatnya rawan saat harga minyak turun. Kurangnya diversifikasi ekonomi serta dominasi tenaga kerja asing menunjukkan lemahnya pengembangan sumber daya manusia lokal. Dari sisi politik, sistem monarki konstitusional Kuwait menghadapi ketidakstabilan akibat seringnya konflik antara parlemen dan eksekutif. Dalam aspek sosial dan HAM, negara ini masih dikritik atas perlakuan terhadap pekerja migran dalam sistem kafala serta keterbatasan hak perempuan. Pendidikan tinggi masih bergantung pada universitas luar negeri, dan inovasi teknologi belum berkembang secara signifikan. Dan yang terakhir ada Korea Utara, memiliki kekurangan paling ekstrim di antara ketiga negara. Ini, ekonominya sangat tertutup, tidak efisien, dan bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Tiongkok. Sanksi internasional memperburuk kondisi, menyebabkan kelangkaan barang pokok dan energi. Secara politik, negara ini dipimpin oleh rezim otoriter totaliter yang meniadakan pemilu bebas, kebebasan berpendapat, dan oposisi politik. Pelanggaran HAM berat seperti KAM, kerja paksa, dan pengawasan total terhadap rakyat sangat dominan. Teknologi dan pendidikan juga sangat tertutup. Akses terhadap internet global tidak tersedia, dan sistem pendidikan hanya berfokus pada ideologi negara, bukan pengembangan intelektual. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi negara Korea Utara. Nah, bentuk dan sistemnya yaitu republik sosialis totaliter atau dengan kepemimpinan dinasti. Yang pertama, penjajahan Jepang pada tahun 1910 sampai 1945 ini membentuk semangat nasionalisme kuat dan resistensi terhadap pengaruh asing. Yang kedua, Perang Dingin dan pembagian Korea. Setelah 1945, Korea terbagi menjadi dua, yaitu utara komunis dan selatan kapitalis, didukung oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang ketiga, ada ideologi Juche atau kemandirian. Nah, ini diciptakan oleh Kim Jong-sung, jadi dasar ideologis sistem otoriter yang terisolasi. Yang keempat, ada kultus individu dan dinasti politik. Ini menjelaskan kepemimpinan berlanjut dari Kim Jong-sung ke Kim Jong-il, lalu ke Kim Jong-un, menjadikan sistem pemerintahan seperti monarki absolut modern. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk dan sistem negara Kuwait. Yang pertama, sejarah dan tradisi lokal, yaitu warisan monarki. Sejak berdirinya Kuwait, keluarga Al-Sabah telah memimpin negara ini dengan bentuk pemerintahan berbasis tradisi monarki. Selanjutnya ada kolonialisme dan perlindungan Inggris. Hingga kemerdekaannya pada tahun 1961, Kuwait berada di bawah perlindungan Inggris yang mempengaruhi struktur politiknya. Yang kedua ada ekonomi berbasis minyak, yaitu ketergantungan pada minyak. Pada abad ke-20, itu awal dari penemuan minyak yang memperkuat kekuasaan monarki dengan pendapatan besar yang dikelola langsung oleh keluarga penguasa. Lalu selanjutnya ada distribusi kekayaan. Sistem negara menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, termasuk subsidi besar untuk warga negara yang memperkuat dukungan terhadap sistem monarki. Yang ketiga ada demografi dan struktur sosial, yaitu komposisi penduduk. Sebagian besar penduduk Kuwait adalah pekerja migran, sementara warga negara Kuwait hanya sebagian kecil. Hal ini membentuk sistem politik eksklusif yang membatasi hak-hak politik pekerja asing. Lalu selanjutnya ada pengaruh agama Islam. Nilai-nilai Islam Sunni sangat mempengaruhi kebijakan negara, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, ada tekanan dan hubungan sosial, yaitu pengaruh Barat. Kuwait memiliki hubungan erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang mendorong negara ini mempertahankan sistem politik campuran antara monarki dan demokrasi terbatas. Lalu selanjutnya ada Perang Teluk. Invasi Irak pada 1990 dan Perang Teluk selanjutnya memperkuat kebutuhan akan stabilitas internal dan hubungan internasional yang kuat. Yang kelima ada tuntutan reformasi, tuntutan demokrasi. Meski terbatas, ada tekanan dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik melalui parlemen. Lalu ada konflik internal. Ketegangan antara kekuasaan emir dan parlemen sering mendorong perubahan kecil dalam sistem pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi di negara Indonesia. Bentuk dan sistemnya yaitu Republik Demokratis Presidensial.
Yang pertama ada penjajahan Belanda. Ini kurang lebih 350 tahun lalu. Ini tuh membentuk kesadaran nasional dan keinginan untuk sistem pemerintahan sendiri. Nah, yang kedua ada Proklamasi Kemerdekaan 1945, menandai lahirnya sistem republik meskipun sempat mengalami perubahan bentuk negara atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, yang ketiga ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ini tuh menjelaskan perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke otoriter atau Orde Baru. Lalu kembali ke demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998. Nah, yang keempat ada keberagaman budaya dan geografis. Ini menjelaskan tentang mendorong sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Oke, sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.